sini ya, dia pakainya di sini ya gelang. Aku hidupku udah tenang. Aku kalau dizolimi sama kalian juga gak apa-apa. Aku udah bahagia. Anak-anakku semuanya bahagia, tentram. Dia yang menzolimin aku bantu dengan seikhlasnya. Mau kalian katakan aku apa juga gak apa-apa. Gak apa-apa, aku terima. Pegal cok leher gue, sumpah loh. Kok bisa deh begitu ya? Gue lihat nih, sumpah. Mending pemerasan atau overclaim? Gue mau tanya, mending bapak lu atau ibu lu yang meninggoy? Gue tanya. Kayak buah si malakama kan? Pertanyaan yang super. Ntar lu. Sayangku, cintaku, negeriku. Dengar. Yang namanya suatu hal yang buruk tidak bisa kau bandingkan. Sekarang gue mau tanya sama kamu tuh, ya, wahai akun bodong, cuman 4 follower masuk ke room gue, mau bokap lu atau emak lu duluan? Jawab. Gue mau nanya sama lu itu, jawab kau. Tuh, jawab. Bapakmu atau ibumu duluan? Kan gue nanya sama gue, pemerasan atau overclaim? Mau bapak lu atau emak lu duluan? Gue tanya. Mana yang lu mau duluan? Gak bisa jawab, gue blok. Lu gak bisa jawab, gue blok. Mending pemerasan atau overclaim? Diem kan kau? Makanya kalau bikin pertanyaan pagi-pagi yang cerdas ya, say. Jangan pagi-pagi nantangin gua dengan pertanyaan lu yang konyol. Lu belum lahir aja gua udah nyari duit. Makanya guys, pagi-pagi Mbak Emoroka nyawanya belum kekumpul, tapi Anda sudah menanyakan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Lebih jahat mana istilahnya, pemerasan atau overclaim? Sesuatu hal yang buruk itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Dua-duanya buruk, tidak ada yang lebih baik di antara mereka. Dua-duanya adalah kejahatan. Kalau yang dimaksud pemerasan menurut Anda adalah Nikita Mirzani, Nikita Mirzani kan belum tentu menjadi pemeras. Sidang aja belum, keputusan hakim aja belum ada. Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. Belum tentu Nikita Mirzani melakukan pemerasan. Tapi kalau overclaim itu sudah nyata. Bahkan ada video permintaan maaf dari SS contohnya terkait produknya yang overclaim. Gimana ini perkembangan mengenai penguasa hidroquinon? Kok gak ada pergerakan sama sekali ya? Kok gak teringkus-ringkus ya? Gimana sih ini konsepnya? Besar kan? Bentar aku mau tarik tunai dulu ya. Sorry biasa dipanggil. Yang udah jelas-jelas mafias besar tapi masih terlepaskan. Miris sengkal. Terkait VT dari Galih tentang penguasa hidroquinon, ada surat terbuka yang disampaikan kepada Gerindra, partai milik Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo, dan surat terbuka ini sudah sampai ke tangan Gerindra. Kepada yang terhormat admin Gerindra, tolong sampaikan aduan kami kepada Bapak Presiden, Kepala BPOM dan juga Kapolri atas kasus mafia skincare yang sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Bukti-bukti di media sosial sudah jelas, tapi oknum owner skincare masih saja berjualan. Semestinya jika ketahuan sudah menjual skincare berbahaya dan overclaim, mestinya langsung ditindak, surat izinnya dicabut dan pelaku diproses secara hukum. Seharusnya memang begitu. Tapi faktanya mereka pelaku kejahatan masih aman-aman saja. Tolong perhatikan kasus skincare di Indonesia karena ini adalah tindakan kejahatan. Slide kedua, Terra Beauty dengan alibi aman biar reseller yang kena. Bos hidroquinon jual skincare etiket biru. Terra Beauty dalam kurung label biru original. Reseller bisa jualan produk etiket biru yang jelas-jelas melanggar hukum karena direkomendasikan oleh bos
hydroquinone. Alasan regulasi aman, bos hydroquinone jualan etiket biru secara bebas. Mana ketegasan penegak hukum? Berikutnya, drama rutin atau bisnis licik. SS Skin diduga overclaim. Ngaku bisa bikin glowing, tapi malah bikin kulit iritasi. Skincare premium atau tipu-tipu belaka. Dibungkus dengan janji-janji manis. Skincare Selasokia dengan risiko mengerikan. Skincare Selasokia viral karena overklaim bahan berbahaya dan izin diragukan. Manis di luar, berbahaya di dalam. Bukan hanya satu, Doktif kembali bikin laporan baru untuk Selasokia. Kasus persekusi tak jelas. Doktif terancam, pelaku masih bebas. Isa Sega dan SS Travel, kenapa aparatnya seperti tutup mata? Sosok Selasokia, pemilik travel yang diduga berangkatkan umroh Isa Sega, yang mana ini diduga masuk kategori penista agama, dan umroh itu milik dari Selasokia yang sudah memberangkatkan Isa Sega untuk umroh. Yang kita tahu bersama bahwa Isa Sega ini diduga merupakan seorang transgender. Pada saat umroh, beliau mengenakan pakaian wanita. Masyarakat lelah dengan kasus berlarut tanpa kepastian. Proses harus transparan dan tegas. Khusus untuk kasus Heni Sagara, kalian tahu nggak sih, sekitar tanggal 19 Maret pihak BPOM merilis sebuah artikel seperti yang kalian baca di sini. Perlu kami tegaskan bahwa berita yang beredar di media sosial terkait dengan penutupan pabrik kosmetik tertentu yang diakibatkan oleh ditemukannya bahan berbahaya adalah tidak benar. Jadi kata BPOM itu tidak benar. Tapi artikel ini belum tentu ditujukan untuk siapa, karena tidak disebutkan nama pabriknya. Tapi dari pihak Heni Sagara mengunggah story ini di sosial media pada saat pihak BPOM merilis artikel ini. Jadi diduga artikel ini ditujukan untuk pabrik milik Heni Sagara, walaupun tidak secara terperinci dituliskan ini pabriknya siapa yang dimaksud oleh pihak BPOM. Yang terjadi adalah penghentian sementara kegiatan oleh BPOM dalam rangka pemenuhan administrasi standar, bukan karena temuan bahan berbahaya seperti yang dituduhkan di sosial media. Pabrik telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPOM dan telah beroperasi kembali seperti biasa. Bahkan pabriknya sudah melakukan perbaikan, sudah sesuai dengan rekomendasi dari pihak BPOM dan sudah beroperasi kembali. Dan tulisan di bawah itu merupakan tulisan SS kalau tidak salah. Baru baca siaran pers resmi BPOM RI. Selama ini segitu kejinya fitnah untuk pabrik Bu Heni Sagara. Gara-gara ngerinya fitnah penggiringan opini orang-orang jahat ini, sampai semua produk SS Skin dari Ratansia kita hentikan selama 6 bulan. Padahal itu produk nggak ada bermasalah. Kata SS, produk itu nggak ada bermasalah yang SS Skin. Semua produk bagus-bagus sampai pelanggan pada teriak semua skincare mereka habis. Terlalu kejam cara main persaingan bisnis kotor ini. Kalau mau naik nggak harus menghancurkan orang. Demikian testimoni dari Selasokia.